Ini misalnya ayo, nah, Bang Chan. Ini primer Pak ya, primer. Ini misalnya ini sambungannya di sini ya. Ini disebut dengan primer. Powernya privat kan? Nah kita cerita ini cerita trellis ya Pak. Ini cerita trellis. Ini misalnya 100 liter ya. Ini 100 liter. Berarti cerita. Ini 4 atau 5 aja lah, 5 tersier. Mas Didi, di sini lebih enak kali ya Mas? Nah mau aku makanya. Gimana? Di atas pohon. Nggak jadi lipat saya. Ya, agak goyang saja. Goyang dah. Nah, Di alas ini di itu. Anu sandarin botol box. nah, boleh lah. Bang Jaja pegangin udah selesai. Apa lah? Iya, ya. Ini kita misalnya tadi ada pertanyaan Pak Widi ya. Kalau kita punya 100 liter, ya nanti kita sisakan 4 atau 5 tersier. Nah, ini primer. Terus ini kita mau model trellis ya. Trellis itu adalah kalau model ini namanya para-para, yang di closing namanya para-para. Kalau trellis itu yang vertikal ini namanya trellis. Nah, ini primer, ini sebut dengan sekunder ya, sudah sekunder ya. Kalau kita belokkan jadi sekunder. Terus ini keluar begini. Ini disebut dengan tersier. Ya, ini disebut dengan tersier. Nah, karena ini hanya 100 liter, ya bawa 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun boleh lebih daripada itu boleh. Nanti dipilih mana yang paling bagus. Ya, mana yang paling bagus. Nah, kalau Bapak udah punya calon tersier ini, kita udah mutusin 4 atau 5. Yang ini dipotong, Pak. Tujuannya apa kita potong? Kita memberikan kesempatan kepada ini untuk besar. Ya, untuk besar. Nah, ini juga ada triknya. Kita membesarkan ini agar serempak. Kalau dari tunas air itu susah. Paling serempak kalau kita pakai tunas boot. Tunas boot ini. Ini ada pentolan di sini ya. Ada pentolan di sini. Ini boot. Ini boot. Sedangkan ini ada tunas yang muncul saat kita tanam. Itu namanya nih tunas air. Ini dengan tunas air. Oke. Nah, di antara ini pasti akan dominan. Mana yang lebih besar? Ya. Ini dominan. Nah, ini kita batasin di sini sampai kalau teman-teman mengatakan 14 atau 15 daun. Ini dipotong. Ya, ini dipotong. Ini disebut dengan break. Stop dulu ya. Stop. Terus kita memberi kesempatan yang ini untuk tumbuh lagi yang belum besar sampai dia 15. Nah, ini disebut dengan axle. Ini teorinya namanya axle and break. Ada yang dipotong, ada yang dibesarkan. Nah, terus kalaupun ini yang lebih besar duluan keluar bunga, keluar buah, keluar daun ya. Keluar daun. Ini dia dipotong aja. Sisakan 1 daun aja. Kenapa? Kita kan tidak membutuhkan ini. Kita membutuhkan ini besar dulu. Ya, kita membutuhkan ini besar dulu. Makanya sampai ini 14, 15. Kalau ada yang keluar sampai ada yang belum sempurna, pokoknya disisakan 1 daun terus, Pak. Ini sisakan daun terus. Bisa keluar lagi ini. Kenapa? Kita untuk memberikan ini besar. Kalau kita membuahkan dengan cara tunas air. Ini cerita tunas air nih. Ya, cerita tunas air. Ini cerita tunas air. Ya. Sampai ini coklat. Tunas air coklat. Iya, atau sebesar pensil. Itu masih sekunder tuh ya? Ini tersier. Sekundernya di sini. Nah, ini yang kita mau buahkan di sini. Ya, kita mau buahkan di sini. Oke. Setelah ini dipenuhin, baru kita lakukan persiapan untuk pemangkasan. Nah, persiapan untuk pemangkasan disebut dengan apa? SPAP.
Ya, ini adalah stres air, pemupukan pangka pangkas, pemupukan pangka pasca stres air, pemupukan, airi jenuh, ini pangkas. Ya, ini pangkas. Nah, stres air ini kita membutuhkan sekitar 7 sampai 14 hari. Sampai daun-daun ada tanda-tanda dia vegetatif berhenti dengan ditandai dengan sulur-sulurnya kering. Maaf, tadi ini apa? Ke belakang dulu. Ya. Sebelum dia sampai kita tahu bahwa dia tuh sudah saatnya untuk di ini Tadi. tandanya. Oh itu tuh. Iya. Jadi tandanya coklat sama sebesar pensil dipenuhin dulu, baru kita bisa melakukan stres air. Ya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Ada fase pematangan shot tadi, setelah 3 bulan kita tambahin pupuk P plus K. Ya, sampai dia benar-benar siap untuk dibuahkan. Jadi saat tanda bleaching dari hijau menuju ke coklat harus ditambahin segera P dan K. Kalau tidak, nanti Pak saat bawa pangkas disong Pak, keluar tunas tapi nggak berbuah. Makanya kuncinya di sini. Ya, kuncinya di sini. Ini biasanya butuh waktu berapa? 3 bulan loh Pak. Kalau Bapak kurang ini, ya kalau keluar buah sedikit lah gitu kan. Tapi kalau Bapak maksimal P dan K-nya dinaikin. Yang awal cuma NPK. Pada saat dia sudah coklat dan ini kan udah masuk ini terus Pak. dari awal tadi itu. Iya. Kan tadi udah saat namanya apa? Pematangan shot ya atau bleaching tadi dari hijau menuju ke coklat. Nah, pokoknya langsung tambah P dan K-nya dinaikin. Sebelumnya kan kita pakai NPK biasa. Ya, nanti kalau begitu udah bleaching, yaitu P dan K-nya dinaikin. Ya. Standarnya berapa? Tergantung tanaman Bapak besar kecilnya berapa. Ya. Karena apa? P dan K kalau Bapak pakai TSP plus ZK, ini susah loh Pak, larut. Ya kan? Yang punya pengalaman. Ini keras sekali loh ini. Beda dengan MKP, kalau pakai MKP cepat-cepat aja, tapi harganya sekarang berapa? Lumayan. Nah, ini lah. Yang pengangguran aja bisa beli. Ini aja. Pengangguran di sini ya. Ini ya, oke. Paham ya di sini ya? Lebih mahal dari anggurnya pokoknya. Nah, sekarang stres air 7 sampai 14 hari. Ya, Mak. Tanda-tandanya tadi ujung pokoknya pertumbuhan vegetatif berhenti. Paling gampang ditandai dengan daunnya tuh merunduk gitu. Ya kan? Terus tunas-tunas air sulur-sulurnya berhenti. Itu. Nah, setelah ini Bapak melakukan pemupukan. Pemupukan ini berbarengan dengan ini biasanya gitu, Pak. Pemupukan ini adalah N organik. Kenapa bila dibilang N organik? Ya kan? Kalau orang hidroponik langsung paham, Pak. Jadi pupuk N yang bisa diserap oleh tanaman. Jangan Bapak kasih NPK, itu meskipun ada N-nya nggak boleh. Tapi kenapa? Ini hanya butuh N-nya saja, Pak. Kalau paling gampang, pakai aja urin kelinci, pakai aja apa itu yang ada organik ya. Kalau pengen simple, N itu ada di mana? KNO3, Pak. Nah, ini ada KNO3. Sekali saja. Tapi ada K-nya itu. Nggak ada masalah. Nggak ada bobot tunggal, Pak, N, Pak. Ayo. Urea. Hah? Tapi kan orangnya kan dalam bentuk bukan bentuk serap kambing. Kenapa nggak ada masalah? Gitu loh. Urea itu kan masih butuh proses bakteri lagi untuk diserap sama tanaman karena bentuknya masih belum bentuk nitrit ya, belum nitrit. Oke, di sini. Nah, ini sekitar 7 hari. Pertama dipupuk air jenuh ya. Dipupuk sama misalnya ini kan tadi kering, Pak. Saya lupa di sini. Ini penyiramannya hanya 5%. Dari normal Bapak nyiram. Bisa nyiramnya 3 liter. Di sini cukup setengah liter cukup. 1 titik saja. Ya. 1 titik loh, Pak. Misalnya biasa nyiramnya di sini aja gitu. Tujuannya apa? Yang tujuannya kan hanya untuk menyiksa aja kan, Pak. Untuk mempertahankan bahwa tetap hidup lah gitu, nggak mati gitu. Oke, di sini. Nah, kemudian air jenuh sampai 2 hari sampai akar ini kerendam sama air. Intinya air jenuh tuh yang awalnya kering sampai dari bawah itu kena air semua.
Ya, Itu yang disebut dengan air jenuh, ya kan? Ini 2 hari udah cukup lah. Nah, berikutnya lagi sampai 7 hari normal. Normal tujuannya apa? Pupuk ini biar diserap oleh tanaman. Ya. Jangan sampai kemudian hari ini pangkas, besok apa? Pupuk, besok pangkas, pasti mati, Pak. Ya, di sini kuncinya. Baru setelah itu ada namanya pangkas. Pangkas ada 2, pundasan pruning sama pangkas pembuahan. Ya, pundasan pruning sama pangkas pembuahan. Yang disebut dengan pundasan pruning itu gini. Ini pertama pundasan pruning. Biasanya pundasan pruning bawa buah, Pak. Kalau tidak bawa buah ya tidak apa-apa. Ya, karena kita udah punya pondasinya. Namanya juga pondasi pruning. Pundasan pruning itu ada 2 foot. Ini dipangkas, ini dihilangi. Ya, ekstrim banget. ya memang begitu. Memang Raja Tega, kalau anggur Raja Tega. Angguran mah bebas. Raja Tega memang harus tega, Bapak harus tega. Semuanya begitu. Ya, semuanya begitu. Nah, nanti akan keluar di sini. 2 aja nih. Keluar 2. Kalau Buah. anggurnya apa? Buah gitu. Bukan. Masih belum, masih dahan. Kalau apa? Sorry. Kalau pas kebetulan anggurnya Biar terlihat berguna. tipe-tipe genjah, ini buah nih. Kanan kiri ini buah. Bonus. Ini buah bonus. Namanya. Nah, ini. Terus setelah berbuah, ya udah panen aja normal. Pembuahan berikutnya lagi, karena di sini, ya kan? Ini keluar tunas. Nah, ini dipangkas, tinggal segini Pak, habis, Tinggal satu. tinggal 1. Tapi ini keluar 2 lagi, ini yang dipangkas. Gimana? Tadi kan 2 cabang tuh. Nah, tadi kan gini, ya kan? Nah, berikutnya lagi yang dipangkas di sini, ini hilang. Tinggal 2 ini. Oh, bonggolnya itu maksudnya. Iya. Nah, nanti keluar lagi gini. Tapi yang dipangkas di atasnya. Kenapa bukan yang di bawah? Ya. Kalau Bapak kalau yang apa misalnya gini. Ini ada 2 nih. Ya, ini keluar gini. Keluar gini kan? Maksudnya kenapa kok yang dipangkas enggak di sini ya kan? Gitu Pak, betul ya? Iya. Kalau model kayak gini, kita butuh nanti cabang-cabang panjang terus. Balik lagi. Kita menghindari ini enggak tambah panjang lagi. Sama nutrisi juga. Nutrisinya juga akan terfokus di sini. Lebih cepat. Lebih cepat, gitu. Nah, ini yang cerita. Kalau pakai model potes pucuk, ini akan panjang terus. Makanya Bapak tadi pasangan bilang radikal. Sesuka-suka dia, radikal. Nah, kalau ini terjaga, Pak. Nanti akan panjang di sini. Jaraknya itu jarak dari satu bonggol ke bonggol itu Allah paling-paling segini nggak sampai. 10 cm lah. Iya. Kan segitu terus. Nanti balik lagi paling banter setengah meter nggak Semua nanti sampai. gitu sama. Iya. Terus-terusan terus. Gitu loh, Pak. Jadi teorinya bener ini. Ya. Kalau teori nanti sampai di ujung dipangkas, iya bahasa buah. Tapi nanti panen berikutnya Bapak bingung, membuahkannya di mana? Nggak karu-karuan, Bu, betul, Bu. Nggak karu-karuan. Yang penting buah. Tapi tetap anggur kan buahnya kan. Nah, Ibunya pengalaman. Yang penting buahnya tetap anggur. nah ini cerita tadi. Teori anggurnya enggak Saya tentu. foto juga. Baru pusing kan nanti. Nah, ini loh yang 4 sampai 5, kalau punya 2 kanan kiri kali 4 atau 5 kan cuma 8 volt dengan 100 liter. Cukup, Mas. Itu aja diperhatikan gitu ya. Iya, itu terus ya, nggak usah banyak-banyak lah. Karena kita kalau segini buahnya dapat sekiloan kan lumayan. Ini realistis untuk Iya, realistis dengan pot segini. segini itu. Ya. Ini kalau dari tunas air. Kalau dari tunas bat apa? Ada lagi cara lain. Oh, ada cara lain. Ini aja belum tamat kita nih. Ya, kalau tunas bat itu aja bedanya di sini, Pak. Setelah kita pelihara semuanya ini nggak dipakai. Maaf sebentar. Ini untuk semua jenis anggur nih. Iya. Nah, kalau dari put ini dipangkas habis, Pak, tinggalkan ini. Lebih ekstrim saya. Habiskan itu. Habis kan? Kita mau tunas yang baru. Ini tunas dari yang baru. Gitu. Pakai tunas air. Tidak pakai tunas air. Yang maksimal yang mana? Yang ini. Kalah hanya berapa? Kalah hanya 3 bulan. Tapi tunasnya serentak semua, besar semua. Gitu. Motonya kapan waktu? Apa Waktu kita mangkasnya kapan? Ya tadi ikutin lagi ini. Coba tuh. Prosesnya sama itu. Iya. Siap. Muter. Berarti bedanya di tahap pondasi pruningnya kah? Ini Beda juga selanjutnya. pruning sama juga. Sama. Tetapi kita udah punya tabungan Mau ngeliat tunasnya tunas wood.
Ada besar bunyi. besar. Oh, mau tek-tek. Gitu. Nah, ini nanti tunasnya tunas besar besar. Kita hanya kalah 3 bulan aja kok. Lebih cepat yang tadi yang awal. Iya, tapi hanya kalah 3 bulan saja. Tapi berikutnya mereka kalah. Lebih bagusan yang ini. Lebih berkualitas yang inilah ya.